kita ucap syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Dan tidak lupa kita berselawat atas Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Oke, baik Bapak dan teman-teman semua, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Ahmad Darsus Vakansa, NPM 19100 1121 1047 dengan dosen pengumpu Bapak Purbojatmiko SMSC. Oke, baik teman-teman semua, kita akan masuk materi mengenai motivasi. Oke, baik, mengenai materi motivasi sekarang ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, 3 elemen motivasi. Terus yang kedua, hierarchy of needs theory. Yang ketiga, self determination theory. Yang keempat, mendesain perilaku kerja melalui motivasi. Dan terakhir, job and enrichment and arrangement. Baik, kita masuk dalam pembagian pertama, yaitu 3 elemen motivasi. Yang pertama intensitas atau intensity. Itu mengenai fokus kepada seberapa besar atau karena usaha seseorang untuk mencapai sesuatu dalam hidupnya. Jadi intensitas ini berhubungan dengan seberapa giat orang itu berusaha. Yang kedua, arahan atau direction, yaitu usaha yang sudah ada dan sudah dilakukan, diarahkan ke suatu tujuan, misalnya tujuan organisasi. Jadi arahan ini mempertimbangkan kuantitas dan upaya secara bersama. Terus yang tiga, kegigihan atau persistence, yaitu elemen ini berfokus kepada seberapa seseorang bisa mempertahankan upaya atau usahanya. Jadi kegigihan atau ketekunan ini yaitu ukuran mengenai beberapa lama seseorang itu bisa mempertahankan usahanya. Next, pada bagian kedua yaitu hierarchy of needs theory. Pertama yaitu fisiologis, yaitu meliputi rasa lapar, haus, berlindung, seksual dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, rasa aman, meliputi rasa ingin melindungi dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga, sosial, yaitu meliputi rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan dan persahabatan. Yang keempat, penghargaan, yaitu meliputi faktor-faktor penghargaan internal dan faktor-faktor penghargaan eksternal. Yang kelima, aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menjadi seseorang sesuai dengan kecakapannya. Dikatakan Maslow memisahkan faktor tadi, yaitu ada faktor yang tinggi dan faktor rendah. Faktor yang tinggi yaitu meliputi fisiologis dan rasa aman, atau yang dikenal oleh lower order needs. Dan sosial, penghargaan, aktualisasi itu masuk dalam kualitas tinggi atau high order needs. Pembahasan selanjutnya yang ketiga yaitu self determination theory. Teori determinan diri atau self determinant theory ini adalah teori motivasi yang komprehensif melalui membedakan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi, determinan diri adalah sebuah pendekatan motivasi dan kepribadian manusia yang menggunakan metode empiris tradisional dengan menggunakan mata teori organismik yang menyoroti pentingnya sumber daya manusia untuk pengembangan kepribadian dan perilaku regulasi diri. Pembahasan yang keempat yaitu mendesain perilaku kerja melalui motivasi. Ini mengenai teknik efisiensi Friedrich W. Taylor dengan membagi-bagi pekerjaan menjadi langkah-langkah kecil yang diulang-ulang. Dianggap cara terbaik untuk mendesain pekerjaan manufaktur. Sekarang fragmentasi pekerjaan semacam itu menyebabkan suasana monoton motivasi saja. Motivasi kerja meningkatkan motivasi dengan menaikkan gaji, member jaminan pensiun, dan mempersingkat jam kerja. Misalnya kurang mampu menyingkirkan bidang ketidakpuasan, itu imbalan itu tidak cukup memotivasi pekerja ke arah prestasi tertinggi. Motivasi kerja harus timbul dari dalam dan dari pekerjaan sendiri.
Masalah yang terakhir yaitu enrichment and engagement. Job enrichment merupakan upaya untuk memotivasi karyawan dengan memberi mereka kesempatan untuk menggunakan berbagai kemampuan mereka, memberikan tugas dan tanggung jawab lebih besar pada karyawan, dan menambah pekerjaan dalam hal kualitas atau kompleksitasnya. Misalnya seorang teknisi yang biasanya menangani mesin, kemudian ditugaskan untuk menangani mesin baru yang lebih kompleks gitu. Terus pengaturan kerja yang fleksibel atau arrangement, yaitu jadwal yang memungkinkan karyawan untuk menyusun jam kerja mereka sesuai dengan tanggung jawab pribadi mereka. Contohnya termasuk waktu fleksibel, berbagi pekerjaan, telecommuting, dan minggu kerja terkompresi. Contohnya termasuk fleksibel, berbagi pekerjaan, telecommuting, dan minggu kerja termaksimalkan. Terkompresi. Contohnya termasuk Ya, di sini termasuk waktu fleksibel, berbagi pekerjaan, telecommuting, dan minggu kerja terkompresi atau termaksimalkan. Oke, baiklah Bapak dan teman-teman semua, materi motivasi ini saya akhiri sampai di sini. Terlebih dan terkurang saya minta maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.